Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas soal bentuk akar kelas 10 SMA maupun SMK kurikulum Merdeka. Di pembahasan ini nanti ada beberapa tingkatan soal dari tingkat yang rendah, menengah, sampai tingkat lanjut. Kita akan mulai dari soal operasi akar yang sangat sederhana. Jadi yang soal pertama adalah 2 akar 5 ditambah akar 9. Sebelumnya kalian harus paham dulu bagaimana sih konsep dari akar tersebut. Nah, jadi akar itu adalah didapat dari seperti ini. Contoh misalnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti akar dari 4 adalah 2. Nah, seperti itu ya. Berarti akar dari 25 adalah 5. Akar dari 9 adalah 3. Berarti 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita akan coba soal yang kedua, 3 akar 16. Akar 16 nilainya adalah 4. Berarti 3 dikali 4 dikurang akar 2 akar 4 adalah 2, berarti kali 2. Berarti 3 kali 4 adalah 12, 2 kali 2 adalah 4, berarti 12 dikurang 4 hasilnya adalah 8 juga. Selanjutnya akar 50 ditambah akar 8 dikurang akar 18. Akar 50 didapat dari akar 25 dikali akar 2, kemudian tambah akar 8 didapat dari akar 4 dikali akar 2 juga, dan dikurang akar 18 didapat dari akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 25 nilainya adalah 5, berarti 5 akar 2 tambah akar 4 nilainya adalah 2, berarti 2 akar 2, dan di sini dikurang 3 akar 2. Nah, di konsep operasi bentuk akar, ketika ada rumus seperti ini, jadi ketika AA akar C tambah B akar C, maka kita jumlahkan A tambah B nya dan akarnya tetap, asal syaratnya akarnya sudah sama. Nah, di sini akarnya sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 5 tambah 2 hasilnya 7, 7 dikurang 3 berarti hasilnya adalah 4 akar 2. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal operasi akar tingkat menengah. Nah, di sini adalah operasi bentuk akar pembagian. Jadi akar 48 dibagi akar 3. Nah, untuk menjawab ini maka kalian harus bisa membagikan. Berarti 48 kalian bagikan dengan 3. Berarti 1 ya. 1 kali 3, 3 turun 1 turun 8, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berarti jawabannya adalah akar 16. Kalau kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 4. Oke. Lanjut soal berikutnya. Jika A sama dengan 2 akar 5 dan B sama dengan akar 20, tentukan nilai A dan B. Nah, A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Kita masukkan di sini, A-nya adalah 2 akar 5 tambah B-nya adalah akar 20. Nah, ini nggak bisa kita operasikan karena bentuk akarnya beda, berarti harus kita samakan. Jadi nanti 2 akar 5 tambah akar 20 itu adalah akar 4 dikali akar 5 ya. Berarti 2 akar 5 tambah akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 5. Lanjut, kita jumlahkan, berarti jawabannya adalah 4 akar 5. Oke, selesai. Selanjutnya soal nomor 6, akar 12 tambah akar 27. Jadi nggak boleh langsung ditambahkan kemudian didapat hasilnya 39. Nah, itu salah ya. Jadi harus kita sederhanakan dulu. Berarti akar 12 itu adalah akar 4 dikali akar 3 tambah
Akar 27 adalah akar 9 dikali akar 3. Nah, kemudian kita bagi dengan 3. Akar 4 adalah nilainya 2, berarti 2 akar 3. Akar 9 nilainya adalah 3, berarti 3 akar 3. Kemudian dibagikan dengan 3. Nah, ini bisa dijumlahkan ya? Bisa ya, karena bentuk akarnya sudah sama. Jadi nanti hasilnya adalah 5 akar 3 bagi 3, atau kalau mau dituliskan bisa juga seperti ini, 5 akar 3 per 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal operasi akar tingkat lanjut, jadi mungkin lebih sulit dari soal yang tadi. Nah, sebenarnya konsepnya juga sama, yang penting kalian mampu menyederhanakan bentuk-bentuk akarnya sebelum dioperasikan, baik itu tambah, kurang, kali, maupun dibagi. Oke, kita mulai. Lanjut, berarti untuk mengerjakan ini kita sederhanakan dulu akar 75 ya, berarti itu bisa didapat dari 25 dikali akar 3. Kemudian yang 27 bisa didapat akar 9 dikali akar 3 di bawah akar 3. Lanjut, 2 dikali akar 25 nilainya 5 akar 3, kemudian 3 akar 9 nilainya 3 akar 3, kemudian dibagi dengan akar 3. 2 dikali 5 hasilnya 10 akar 3 dikurang 3 kali 3 hasilnya 9 ya. 9 akar 3 per akar 3. Kalau kita kurangkan berarti hasilnya 1 akar 3 atau akar 3, berarti akar 3 bagi akar 3 nilainya adalah 1. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, akar kuadrat dikurang 2 akar 6. Jadi X-nya di sini nilainya adalah ini. Berarti kita substitusikan ke X kuadrat, berarti kita dapatkan akar 2 tambah akar 3 pangkat 2 dikurang 2 akar 6. Oke, kalian harus paham dulu bagaimana konsep dari bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat itu ketika ada A tambah B kuadrat, itu artinya A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Nah, dalam bentuk akar juga ketika bilangan akar itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi akarnya bisa dihilangkan. Jadi kalau kita rubah ke bentuk ini berarti akar 2 dikuadratkan berarti kita dapat 2 tambah 2AB berarti 2 akar A dikali B berarti akar 2 dikali akar 3 berarti akar 6. Di ujung adalah akar 3 dikuadratkan berarti nilainya 3 dikurang 2 akar 6. Kemudian kita susun 2 sama 3 nya bisa dijumlahkan, hasilnya ada 5. Ini dijumlahkan hasilnya adalah 0, berarti 5 tambah 0 hasilnya adalah 5. Nah, mudah kan? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, tentukan hasil dari ini. Nah, kita akan menggunakan perkalian pelangi, biasanya dijelaskan Bapak atau Ibu guru kalian di sekolah. Jadi caranya adalah konsepnya seperti ini. Ketika ada A tambah B, kemudian A kurang B, jadi A kali A kuadrat, gitu ya. Kemudian A kali min B, min AB, ini dikalikan berarti plus AB, kemudian terakhir yang dikalikan berarti min B kuadrat. Nah, ini hasilnya 0, berarti A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau mau langsung pakai seperti ini bisa ya, jadi jawabannya bisa langsung A kuadrat berarti ini kali ini berarti hasilnya 5, ini kali ini berarti hasilnya min 4, hasilnya berarti jawabannya adalah 1. Tapi kalau kalian mau dengan cara yang lebih runtut, berarti cara ngerjainnya gini. Nah, akar 5 tambah 2 akar 5 kurang 2. Jadi ini kalikan ini berarti akar 5 kali akar 5 berarti akar 5 pangkat 2. Kemudian lanjut ini kali ini berarti min
2 akar 5 ini kali ini berarti nanti plus 2 akar 5 dan terakhir ini kali ini 2 kali min 2 hasilnya min 4. Nah ini sudah jelas 0, ini karena dikuadrat bisa hilang, kuadratnya bisa kita coret, berarti nanti 5 dikurang 4 jawabannya juga 1. Oke. Lanjut soal terakhir. Jadi jika A per B sama dengan akar 18 tambah akar 8 per akar 2, sederhanakan nilai dari A per B. Ya, kita sederhanakan ya. Berarti kita sederhanakan yang di atas, kita dapat akar 9 dikali akar 2 ditambah akar 4 dikali akar 2 per akar 2. Akar 9 adalah 3, berarti 3 akar 2, akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 2 dibagi akar 2. Lanjut, ini bisa dijumlahkan, 5 akar 2 dibagi akar 2. Berarti akar 2-nya bisa dicoret, berarti jawabannya adalah 5. Oke, sekian ya penjelasan dari Bapak hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.